Sejarah umat ortodoks di Indonesia, ini video 13 ya. Nah, jadi umat ortodoks, iman ortodoks itu posisinya di sini. Ini kalau diistilahkan kan awalnya, jadi inilah ya peristiwa-peristiwa sesudah Masehi itu ya, bahasa umumnya ya. Nah, disinilah nanti ada unsur Mesiasnya, Sang Juru Selamatnya di sini. Ya, nanti ada PLPB ya, bacaan-bacaannya itu. Nah, di sini nanti ada unsur daripada tradisi lisannya ya, tradisi lisan dan lain sebagainya. Di sini posisinya orang-orang ortodoks ya, supaya dapat membedakan dulu, jangan nyeret-nyeret lagi karena itu sudah selesai daripada proses tersebut oleh Sang Mesias itu. Posisi pemrosesan menjadi hari ini posisinya dulu kita. Jadi standing posisinya jelas dulu begitu. Dengan keberadaannya distempel oleh legal standingnya oleh Mesias itu gitu loh kalau bahasa umumnya. Supaya tidak keliru lagi cara acuannya. Karena di dalam inilah, di dalam sebuah agama inilah unsur-unsur pembuktian, penyataan, segalanya lah begitu ya, untuk menyatakan daripada suatu agama tersebut, itulah yang dianut, yang diimani dengan iman ya, dengan iman, tata cara mengimani gitu. Jadi iman ortodoks itu adalah cara mengelola iman untuk mengimani sesuatunya itu gitu. Nah, di dalam unsur-unsur ini banyak ya, ada kitabnya, ada ajarannya ya, ajaran lisan, ajaran tradisi lisan, tradisi tulisan di sini ada semua ya. Tentunya nanti dibentuklah atau ya terjadilah karena oleh zaman itu alat-alat dokumentasinya itu, karena pada masa itu alat dokumentasi itu adalah ditulis, digambar, dilukis dan diceritakan kisah gitu, storytelling ya. Di sini semua ada gitu. Oleh karena itu di video sebelumnya kita pastikan dulu para umat ortodoks yang beriman ortodoks dan penganut ortodoks, di sini posisikan dirimu. Karena nanti setelah jadi ini ya, suatu agama ini, banyak yang mengklaim juga bukunya, kitabnya, apanya gitu loh, tradisi apanya itu ada nanti di dalam di dalam sini, yang mana sebetulnya di luar iman ortodoks itu, tapi rasanya dia juga sama ini. Nah, ini yang sering terjadi. Nanti ada agama-agama lainnya itu penggunanya tapi sepotong, separuh seenak-enaknya dirinya gitu loh. Ini agama gitu. Nah, kelengkapan agama Kristen Ortodoks yang beriman secara ortodoks, yang dianut oleh umat ortodoks, begitu lengkapnya, begitu banyaknya segala pembuktian itu. Namun banyak pula agama lainnya yang ngambil sepotong. Itulah yang terjadi di dalam perjalanan masa. Itu yang menjadi problem. Lah, sekarang zaman internet, virtual, YouTube, sosmed segala, semua telah terpampang begini, dan berbagai pihak bertemu di dalam dunia virtual lalu mendiskusikannya sepotong begitu. Dan itu yang terjadi, dan belum dapat formulanya ini untuk menghadapi hari esok dunia era canggih virtual ini. Karena akhirnya ini merasa sama, bahkan per individu mengkritisi, katanya mengkritisi gitu loh. Padahal isinya cuma ngejek, nyinyir, nggak tahu apa-apa, karena dia telah memegang oke, kita akui dulu.
dia ahli gitu ya. Dia ahli apa? Ahli antropologi, ahli arkeologi, ahli sejarah, ahli segalanya gini-gini. Merasa dia sama dengan agama yang diimani oleh umat ortodoks ini. Itu problemnya. Ya, jadi di dalam dialog ya, nanti video lain, di dalam dialog, pertemuan, diskusi, bahkan ujungnya perdebatan, berargumentasi, gak bisa umat ortodoks memposisikan equal dengan yang sak comot-comot doangan ini loh. Orang dia cuma nyomot kok gimana sih? Umat ortodoks mesti sadar dulu posisinya lengkap dengan kelengkapannya gitu. Semuanya nanti isinya sebut, ada atribut, ada logo, ada benda-benda, ada segalanya, ada rujukan, ada ajaran lisannya ya, ada segalanya, ada storytelling pada masa itu, pembuktian legal standing, pembuktian standing positionnya agama yang diimani oleh umat ortodoks itu jelas semua ribuan tahun. Kok mau-maunya menanggapi nyinyiran ini semua gitu loh. Di kemudiannya itu kan banyak agama gitu. Nah, ini proses dari PL menuju PB ya, atau dari kalau istilah orang nih tahun 0 gitu ya, istilah lah ya, nggak usah norak ya. PL ke PB itu kan yang diistilahkan sebelum Masehi dan sesudah Masehi lah kan gitu. Nah, di dalam ini pun banyak lahirnya agama tersortir. Nah, kok setelah zaman virtual semuanya dapat terkumpul di dalam satu HP begitu kan, satu pandangan penglihatan di HP itu. Sepertinya sejarah kehidupan manusia yang lalu terulang kembali. Artinya apa? Ini sudah jadi, sudah pakem, sudah baku. Ada agama muda gitu bilang apa? Agama setelah, agama setelah ini ya, selanjutnya ini. Kok bisa-bisaan gitu mengacak-acak atau mengobok-obok ini. Dan yang sangat disayangkan adalah si penganutnya sendiri gitu loh. Apa itu bilangnya, nanggepin mau-maunya apa segala, boleh nanggepin, tapi benahi dulu, luruskan dulu yang namanya pertanyaan, pernyataan, statement, pandangan dan lain sebagainya dari outsider. Ini anak outsider ini semua. Posisikan dulu dirimu, karena di dalam agama tidak demokrasi, agama itu subjektif ya. Paham dulu itu. Tidak segala hal yang ada di dunia ini, di bumi ini, ada jawabannya di dalam suatu agama. Artinya kenapa? Tidak semua pertanyaan itu dapat dijawab mengatasnamakan agama. Enggak gitu gunanya agama ya. Sejarah umat ortodoks di Indonesia, video 13, saya cut dulu.